menyertai kami, sempurnakanlah doa kami dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Sebagai lagu buka, kita bagi berdiri, kita bernyanyi lagu Sion nomor 247 yang akan diwakilkan oleh keluarga Astombo. Tuhanku mau jadi Kristen di hatiku. Tuhanku mau jadi Kristen di hatiku. Tuhanku menjadi Kristen. Tuhanku menambah kasih di hatiku. Tuhanku menambah kasih di hatiku. Tuhanku menambah kasih di hatiku. Tuhanku mau makin suci di hatiku. Tuhanku mau makin suci di hatiku. Tuhanku mau makin suci di hatiku. Ku tambah seperti Yudas di hatiku. Ku tambah seperti Yudas di hatiku. Utama seperti Yudas di hatiku. Tuhanku seperti Yesus di hatiku. Tuhanku mau seperti Yesus di hatiku. Tuhanku mau seperti Yesus di hatiku. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, dimuliakanlah nama-Mu ya Tuhan. Kami berterima kasih ya Bapa. Oh ya Tuhan, di tengah-tengah kebaktian kami pada malam. Berkati kebaktian kami ya Tuhan pada malam 100 hari berdoa ini. Dan juga kebaktian di malam Sabat. Bapa, kami memohon kepadamu ya Bapa agar Engkau hadir ya Tuhan di tengah kebaktian ini. Untuk menolong kami, agar kami dapat mengerti akan firman yang disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Tambunan. Berkati juga semua saudara kami yang mengambil bagian. Tuhan, kami percaya Engkau adalah Allah yang pengasih, Allah yang pengampun. Ampuni kami ya Tuhan dari segala dosa kami ya Bapa. Agar kami dapat lebih dekat kepada kami dapat meraih tangan-Mu ya Tuhan. Dimuliakanlah Engkau Bapa. Kami serahkan acara kami ini dari awal hingga selesai nanti. Semuanya kami sembahkan hanya di dalam nama-Mu, Yesus yang menjadi penebus kami. Amin. Baik, kita akan mendengarkan kesaksian yang akan disampaikan oleh Ibu Ipar Dedi.
Baik, selamat sahabat bagi kita. Pada sahabat ini, saya rindu atas berkat cinta kasih Tuhan dan perlindungan Tuhan bagi kami selama pelayanan kami. Adalah merupakan hal yang biasa bagi keluarga pendeta untuk dipindah tugaskan dan juga merupakan suatu kewajiban bagi keluarga pendeta untuk menuruti setiap SK yang sudah diputuskan, termasuk perpindahan tempat pelayanan. Nah, di antara sekian kali perpindahan kami, ada satu pergumulan yang sangat berat yang kami hadapi, yaitu perpindahan kami ke Talang Prapat, Bengkulu. Mengapa saya katakan sangat berat, ya? Karena pada saat itu saya sedang hamil 6 bulan. Dan memang setelah pernikahan kami 3 tahun, ya, setelah pernikahan kami baru diberikan seorang anak. Dan kami sangat gembira sekali mendengar bahwa saya hamil, ya. Tapi yang menjadi kekhawatiran kami karena kami dipindahkan ke Talang Prapat, ya. Yang saya dengar dari para pendeta yang sudah melayani di sana, bahwa di sana tempatnya nggak ada listrik pada zaman kami, ya, nggak ada listrik, terus jauh dari kota, terus kalau hujan susah untuk akses kita keluar kota. Dan dari segi manusia, ya, saya merasa khawatir untuk pindah ke sana, untuk melayani ke sana, karena seorang ibu yang sedang hamil pasti membutuhkan nutrisi yang lengkap, ya, untuk pertumbuhan janinnya. Sedangkan di sana tidak punya listrik, ya. Tentu kalau jauh dari kota kita harus mempunyai stok makanan, tetapi kita tidak bisa menyetok makanan karena tidak ada listrik. Dan hal tersebutlah yang membuat beban yang berat bagi kami. Bagaimana kami bisa menghadapi seperti itu? Ya, menghadapi kehidupan seperti itu. Saya lagi hamil tapi dengan keadaan yang berbeda, ya. Jadi tetapi meskipun kami merasa khawatir, ya, kami merasa takut, kami harus mau nggak mau kami harus berangkat ke Talang Prapat untuk melayani. Akhirnya kami pergi. Memang benar pada saat kami tiba di sana, dari jalan raya menuju ke perkampungan itu sebenarnya kalau jalan itu mulus, ya, kita bisa menempuh perjalanan hanya 20 menit saja, ya, kalau jalannya mulus. Tapi karena jalannya jelek pada saat itu, maka membutuhkan waktu dari jalan raya menuju ke perkampungan itu membutuhkan waktu 1 jam lebih, ya. Dan pada saat sampai kami ke tempat Talang Prapat itu di rumah pastori pada malam hari, kami memang melihat, wah, benar-benar gelap gulita, nggak ada lampu. Kami keluar rumah gelap, yang ada hanyalah terang dari bintang dan bulan. Di luar sana tidak ada bunyi apa-apa, yang ada hanyalah bunyi jangkrik, ya. Tidak ada bunyi suara musik atau suara TV. Kalaupun ada lampu, kami hanya melihat dari rumah-rumah, itu pun hanya ada lampu teflon yang bisa mereka mungkin buat sendiri, mungkin dari botol, ada yang dibuat dari kaleng susu, lalu dikasih sumbu, dan kami juga diberikan kepada kami yang kami nyalakan malam. Kalau pagi-paginya, ya, kalau kita bangun semua hitam, ya, termasuk hidung kita juga hitam, ya.
Dan tapi dari hari ke hari kami mulai enjoy, ya, enjoy karena ada pepatah mengatakan Allah bisa karena biasa, ya. Jadi kami mulai enjoy karena pada saat kami di sana kami merasakan bahwa anggota jemaat di sana sangat baik, sangat ramah, ya. Mereka peduli kepada kami, apalagi melihat saya waktu itu lagi hamil, ya. Mereka sangat peduli dan sangat sayang, dan itu membuat kami kekhawatiran kami agak hilang dan kami mulai happy. Dan sebagian besar tetangga kita itu adalah anggota kita, ya. Bukan hanya anggota kita aja yang baik, tetapi tetangga-tetangga yang walaupun tidak akrab, tapi mereka baik, sangat baik kepada kami, ya. Jadi kami sudah terbiasa enjoy. Dan tiap bulan, ya, kami selalu pergi ke kota, ya. Pergi ke kota untuk berbelanja keperluan 1 bulan, lalu pendeta akan mengeposkan semua laporan-laporannya ke daerah, lalu kami akan pergi ke dokter anak untuk konsultasi. Seperti biasa, konsultasi. Nah, tibalah saatnya sudah umur kehamilan saya udah umur 9 bulan. Nah, 1 minggu sebelum hari yang ditaksirkan oleh dokter untuk melahirkan, kami berpikir seperti ini. Ya udah, kata pendeta, 1 minggu sebelum hari H-nya, ya, kita untuk antisipasi kita pergi ke kota, ya, sebelum kamu sakit perut, ya, daripada nanti kita nggak tahu waktu kapan kamu melahirkan, entah pagi, entah siang atau malam. Kalau malam nggak ada kendaraan, ya, yang mengantar. Lalu kalau dia hujan, kita nggak bisa keluar, nggak bisa pergi ke kota untuk pergi ke rumah sakit. Jadi alangkah baiknya kita pergi dulu ke kota. Kalaupun udah melahirkan, kita langsung gampang untuk pergi ke rumah sakit. Itulah yang kami lakukan. Kami pergi ke kota hampir 1 minggu. Kami menginap, kebetulan di Bengkulu itu ada penginapan yang murah tapi bersih, ya. Jadi kami hampir seminggu di sana. Tapi selama hampir seminggu kami di sana, nggak ada tanda-tanda saya untuk melahirkan, ya. Nggak ada tanda-tanda untuk melahirkan. Akhirnya pendeta bilang, waduh, celaka ini kalau nggak melahirkan juga, tetapi kita udah lama di sini, ya lebih baiklah uangnya itu kita gunakan untuk kamu melahirkan nanti. Jadi marilah, yalah Kak, apapun yang terjadi kita pulanglah dulu. Akhirnya kami pulang ke rumah, kata Lamperapat. Memang betul, 3 hari setelah kami pulang ke rumah, ya, Tuhan itu sangat baik, ya. Tiba saatnya saya mau melahirkan, Tuhan kasih cuaca yang baik, ya. Selama 1 minggu itu kami jalan kering, pagi hari, kalau pagi hari kebetulan di sana kendaraan yang ada, angkutan yang ada hanya ada 1. Dan itu pun hanya sehari sekali. Dia berangkat jam 7 dan dia pulang sore jam 5. Dan kalau jam 6 berarti dia belum berangkat. Masih bisa kita untuk charter dia pergi ke kota. Dan karena hari Sabat, anggota jemaat pun banyak yang mengantar saya pergi ke rumah sakit. Dan Tuhan begitu baik, Tuhan melancarkan proses melahirkan saya dengan lancar, dan puji Tuhan, apa yang kami takutkan selama ini tidak terjadi, ya, karena Tuhan begitu baik kepada kami. Pada saat itu kami baru merasakan bahwa betapa Tuhan begitu baik pada kami. Dan kami bilang, Tuhan ampuni kami. Kami adalah umat yang kurang percaya akan kuasa Tuhan. Dan 1 tahun kemudian, ya, saya pun hamil anak yang kedua, ya. Di kehamilan anak kedua ini kami sudah lebih enjoy dan tidak khawatir lagi karena kami sudah bagaimana Tuhan
menyelamatkan kami, melindungi kami, menyertai kami dalam melahirkan, ya. Dan Tuhan memberikan yang terbaik. Jadi kami sudah tidak takut lagi, tidak khawatir lagi bagaimana nutrisinya, bagaimana nanti proses kelahirannya, kami nggak khawatir lagi. Dan seperti biasa, setiap bulan kami konsultasi kepada dokter. Tiba pada saat kehamilan saya umur 7 bulan, dokter katakan, Ibu, posisi bayi ibu ini sungsang. Pada saat kami dengar itu, kaget. Ya, sungsang. Artinya kalau sungsang, pasti akan disesar. Kami khawatir ya, kami nggak mau sesar. Lalu saya katakan kepada dokter, bisa nggak ini bayi ini posisinya kembali normal? Lalu dokternya bilang, bisa juga, ada juga yang bisa normal. Lalu dia kasih tips-tips supaya bisa normal, ya. Lalu saya jalani tips-tips tersebut, ya. Lalu kami bawakan dalam doa, bukan hanya doa pribadi, kami doakan bersama dengan keluarga, lalu seluruh jemaat setiap kali perbaktian yang selalu disisipkan doa supaya saya melahirkan normal, bayi dalam kandungan pun posisinya dapat normal, ya. Kenapa kami takut? Yang kami khawatirkan adalah bila mana saya harus sesar, ya, maka pendeta berarti dia akan mengurus 3 orang, ya, karena pada saat itu kalau kita sesar, ya, nggak seperti sekarang yang langsung bisa bergerak. Ya, zaman dulu mungkin belum begitu canggih alatnya, ya, yang harus berapa hari, 4 hari atau hampir seminggu baru pulang ke rumah. Ya, otomatis pendeta akan kerepotan. 2 bayi yang harus dia jaga, lalu ibunya juga harus dia rawat. Itu yang jadi kekhawatiran kepada saya. Akhirnya saya bilang, saya nggak mau. Kalau bisa normal, kalau bisa normal. Itulah yang kami bawakan, pergumulan pada saat itu, ya. Kami bawakan dalam doa supaya saya bisa lahir normal, posisi bayi ini bisa kembali normal, nggak sungsang. Dan di bulan depan, ya, di kehamilan di umur 8 bulan, ya, kembali lagi kami ke dokter katakan, Bu, posisi bayi ibu masih sungsang. Jadi ibu 2 minggu lagi datang untuk konsultasi, ya, kita cek lagi. Seandainya masih juga sungsang, maka kita akan buat jadwal untuk kapan dilakukan operasi sesar. Lalu kami pulang ke rumah, kami terus berdoa. Belum waktunya kami kembali konsultasi kepada dokter, ya, sudah ada tanda-tanda untuk melahirkan, ya. Waktu itu pagi jam 5 subuh pecah ketuban. Lalu kami kaget, heran, apakah ini aku mau melahirkan tapi belum waktunya ini, sedangkan datang konsultasi ke dokter aja belum waktunya. Lalu karena kami khawatir, kami pergi ada di dalam perangkat itu ada bidan yang sudah dekat sama kami. Kami datang ke bidan. Lalu diperiksa, dia bilang, oh ibu sudah bukaan. Bidan ini sudah siap untuk membantu saya dalam proses melahirkan. Tapi saya bilang, suster, bayi saya ini posisinya sungsang. Lalu dia bilang, oh kalau seperti itu, ibu pergilah ke kota, pergilah ke dokter yang biasa menangani ibu. Lalu dengan secepatnya kami balik ke rumah. Lalu karena udah pecah ketuban, pada saat itu saya belum merasakan mules atau sakit perut. Tapi karena udah pecah ketuban, kita kering airnya. Lalu pendeta putuskan untuk bawa saya pergi ke kota yang jaraknya bisa 2,5 jam, ya, dengan membawa motor. Pendeta bilang, bisa nggak kita pergi ke rumah sakit dengan motor? Lalu saya jawab dengan yakin, bisa, ya, saya bisa. Karena pada saat itu masih pagi dan kami nggak sempat lagi untuk menghubungi anggota, tidak sempat lagi menghubungi angkot, ya. Dan kami juga tidak sempat menitipkan e-funder kepada anggota. Dan kami juga
nggak berani menitipkan karena kami tahu dia pasti akan rewel karena kami akan pergi pagi pasti pulangnya malam kalaupun belum melahirkan pasti dia akan rewel. Jadi kami putuskan untuk bawa dia dengan pakai motor. Ya kebetulan pada saat itu anggota di sana juga belum punya mobil pribadi. Jadi mereka waktu itu masih punya mobil truk yang isinya hanya sawit-sawit. Jadi kami putuskan untuk membawa motor. Pada saat itu Evander masih bayi ya, masih seumur 1 tahun 4 bulan. Ya, perjalanan masih 3/4 perjalanan, ya, masih setengah jam perjalanan, saya udah merasa sakit perut. Lalu Evander ini mungkin karena dia baru bangun, dia punya mata terang, ya, dan dia juga aktif, dia senang naik turun di atas motor itu. Dia manjat ke bahu dedinya, lalu dia turun lagi duduk, lalu dia manjat, dia turun lagi duduk. Dia nggak tahu bahwa maminya sedang kesakitan. Tapi pada saat itu pendeta lagi bawa motor, saya nggak kasih tahu pendeta bahwa saya sudah kesakitan. Tapi saya pegang jaket pendeta kuat-kuat, saya remas. Tetapi pendeta walaupun saya nggak kasih tahu, dia tahu bahwa saya kesakitan. Jadi dia gas motor ya, yang tadinya kita tempuh 2,5 jam, tapi karena dia tahu saya kesakitan, dia tempuh jarak itu hanya 1 jam kan sudah tiba sampai di rumah. Itu tentunya dengan pertolongan Tuhan. Tuhan yang melindungi kami ya. Sehingga dengan secepat itu, saya nggak tahu berapa kilometer ya kecepatan yang dia gunakan sehingga kami dapat dengan pertolongan Tuhan kami sampai di rumah sakit dengan selamat. Memang betul sampai di rumah sakit saya tidak bisa lagi berjalan. Saya harus digotong masuk ke dalam rumah sakit. Sesampai di rumah sakit sekitar 7:30, dokternya belum tiba. Lalu karena kami adalah pasien dia ya, mulai dari anak pertama ya, ditelepon 10 menit kemudian dia datang. Lalu pada saat dia melihat saya, lalu dia datang kepada pendeta. Kebetulan pendeta nggak bisa menemani saya di dalam ruangan karena dia harus menjaga Evander ya, dia berada di luar, menunggu di luar ruangan. Lalu dokter itu katakan kepada pendeta, Bapak berdoa ya di sini ya. Kita lakukan proses melahirkan secara normal karena tidak sempat lagi melahirkan secara sesar karena kaki bayi Bapak ini sudah keluar 1 katanya. Kita berdoa supaya berhasil melahirkan secara normal. Nah, pada saat itu saya melihat wajah dokter itu sangat serius sekali karena pada melahirkan anak pertama waktu ingat bahwa waktu proses melahirkan dokter masih bercanda, masih mengajak saya mengobrol, bahkan dia masih mengobrol, bercanda sama dengan perawat-perawatnya. Tapi pada saat kelahiran kedua, dia masuk dengan wajah yang serius, tidak ada, yang ada adalah hanya keheningan. Ya, lalu dia mulai melahirkan. Dan puji Tuhan, Tuhan membantu dalam proses melahirkan anak saya, meskipun sungsang, ya saya dapat melahirkan secara normal dan sangat mudah sekali, ya sangat mudah, lebih mudah saya melahirkan anak yang kedua dibandingkan anak yang pertama. Pada saat Edgar keluar, ya dokter langsung ambil Edgar, lalu dia letakkan ke perut saya, lalu dia dengan wajah yang berseri-seri, dokter ini katakan, selamat ya Bu, anak Ibu sangat baik sekali. Ya, dengan posisi yang bagus sehingga ibu dapat melahirkan dengan lancar. Puji Tuhan ya. Dari situ saya sangat-sangat bahagia sekali ya pada saat melahirkan anak yang pertama. Ya saya ibu-ibu kalau melahirkan setelah itu pasti kelelahan ya, pasti tidur selama 1 jam atau 2 jam. Tapi melahirkan anak kedua ini saya saking bahagianya ya, saya tidak bisa tidur sedikit pun. Karena saya melihat menyaksikan betapa besarnya kuasa Tuhan, cinta kasihnya kepada diri saya, ya, kepada keluarga kami, ya. Saya meneteskan air mata kebahagiaan, ya. Bahagia, ya, selain kebahagiaan kelahiran anak kami yang normal, meskipun sungsang, tetapi semakin besar kebahagiaan kami, di mana kami dapat menyaksikan betapa cinta kasih Tuhan yang begitu besar yang Tuhan berikan kepada kami. Ya,
kita memiliki Allah yang luar biasa. Tidak ada Allah yang seperti Allah kita Yesus Kristus ya. Allah kita Allah yang tidak pernah mengingkari janjinya. Ia yang menyatakan bahwa ia tidak pernah membiarkan kita sendirian. Dan kami merasakan bahwa Allah selalu ada di dalam kehidupan kami. Dan apa yang kami khawatirkan, apa yang selama ini kami takutkan, tidak pernah dibiarkan Allah itu terjadi di dalam kehidupan kami. Karena Allah merancang ya kehidupan kita, kehidupan keluarga kami, dan kehidupan seluruh umatnya, merancang hal yang terbaik untuk kehidupan kita sebagai umat-umatnya. Biarlah melalui kesaksian dari pengalaman kehidupan kami, biarlah kita tetap percaya bahwa Allah selalu ada dan tidak pernah membiarkan kita sendirian. Kiranya Tuhan memberkati kita. Terima kasih kepada Ibu Pendeta Pardede yang telah menyampaikan kesaksian kepada kita pada malam hari ini, yang mengajarkan bagaimana Tuhan itu memiliki rencana yang terbaik bagi kehidupan kita. Baik, pada malam hari ini kita akan melanjutkan acara baptis kita akan mendengarkan lagu pujian yang akan disampaikan oleh Kak Sarah Sinulinga. Sama sahabat buat kita semuanya, apakah suara saya terdengar jelas? Baik, pada malam hari ini saya akan menyanyikan lagu Walau Seribu Rebah. Kiranya dengan lagu yang dapat saya bawakan pada hari Sabat hari ini dapat memberikan kekuatan bagi kita, apalagi di tengah pandemi Corona ini kita lebih banyak lagi menyerahkan diri kepada Tuhan. Kasih setiamu ya Tuhan, setiap waktu dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tanpa suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, tetaplah tolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Pernah ku ragukan setiamu ya Tuhan, setiap waktu dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah penolongku. Walau 10.000
sebab Yesus sertaku. Terima kasih kepada Kak Sarah yang telah menyampaikan lagu pujian yang indah bagi kita. Kita akan mendengarkan firman pengantar doa yang akan disampaikan oleh Bapak T. Tambunan. Selamat sahabat, selamat malam untuk kita semuanya. Suara saya bisa didengar dengan baik? Suara jelas ya? Terima kasih. Kita akan mengawali renungan singkat pada malam hari ini sebagaimana tertulis di dalam maafkan sinyal terganggu, keluar dan masuk lagi. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Bagaimana kita memahami kasih yang kekal sementara kita bukanlah orang-orang yang kekal? Terbatas, ada waktunya. Saya ingin membawa pikiran kita kepada satu cerita yang mudah-mudahan boleh ditangkap dengan baik. Bayangkan ada satu peperangan di satu kota atau di satu negara, dan salah satu dari rumah ada tentara di situ. Atau kepala rumah tangga adalah seorang tentara. Dan karena dia seorang tentara, maka dia wajib untuk berperang. Membela kota itu, mempertahankan negeri itu. Tentu seisi rumah tangganya, istrinya, anaknya, atau siapapun yang ada di rumah itu, sangat terganggu, mereka punya pikiran. Namanya berjuang, namanya perang. Dalam hitungan matematika, hanya ada dua kemungkinan. Boleh jadi bapak ini mati, boleh jadi bapak ini pulang lagi dengan selamat. Tidak ada kemungkinan yang lain, karena kondisinya harus berperang. Kalau dia hidup, boleh juga dia hidup pulang dengan cacat. Karena itulah situasi berperang. Kalau dia pulang dengan utuh, berarti sukacitalah bagi serumah. Tentara untuk membela kota itu, membela negeri itu. Hari ini, hal itu akan jauh lebih mudah dimengerti, bukan dalam kondisi perang seperti pertama tadi, tapi dengan kondisi yang kita alami 2-3 bulan terakhir ini. Dan peperangan itu adalah
sinyal kembali terganggu. Dan semua tenaga medis adalah mereka yang terikat sumpah untuk melakukan pelayanan mereka, pekerjaan mereka. Mereka menghadapi satu keadaan di mana bukan hanya bagi dirinya, tapi juga bagi seisi rumahnya. Mereka harus melakukan itu sebagai panggilan, jawaban atas pelayanannya. Panggilan, jawaban atas pelayanannya. Dan mereka melakukan dengan sepenuh hati. Saya ingin kembali membawa pikiran kita kepada apa yang ditulis dalam Yeremia 31 ayat 3. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Kekal sudah berlaku sejak dahulu, dan akan dilanjutkan hari-hari dan selanjutnya. Tentu kita mengerti apa yang diperankan oleh Yesus, melebihi seorang tentara yang tadi, melebihi seorang tenaga medis yang tadi. Tentara tadi kemungkinannya 50-50, bisa hidup, bisa mati. Tenaga medis bisa tertular, bisa tidak. Tapi yang dilakukan oleh Yesus, tidak ada pilihan yang lain, harus mati. Saya jadi teringat kepada waktu Yesus mengakhiri 40 hari puasa di hari yang terakhir. Lalu pertanyaan dari Lucifer kepada Yesus. Statementnya keras, sederhana, tapi tajam. Yesus, engkau datang ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia. Bukankah begitu? Tapi itu tidak perlu engkau lakukan. Kau tidak perlu mati. Itu ku minta kepadamu. Sembah aku. Satu kali saja. Hadapan kepada tantangan yang sedemikian, kita tahu ceritanya. Yesus tidak lakukan itu. Aku mati karena pembicaraan. Kalau engkau mengasihi itu, hanya satu yang kuminta, kata Lucifer. Nyawa ganti nyawa. Mereka sudah berdosa, mereka pasti menuju maut, karena mereka akan menuju, maka engkau harus demi menyelamatkan. Aku mengasihi dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Kasih yang kekal sudah dimulaikan di surga dan seakan oleh kita, dan penghujungnya akan kita lanjutkan nanti di kekekalan. Biarlah renungan yang singkat ini boleh menjadi berkat bagi kita apapun yang kita kerjakan. Kasih yang kekal itu telah menjadi jaminan bagi pembawa acara. Masih tapi ini yang enggak mute. Videonya di sini volumenya enggak bisa. Apa namanya?
mereka dulu. Boleh, Andreas? Sudah. Lanjut. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Tambunan yang sudah menyampaikan firman pada malam hari ini. Kita akan berdoa. Kita bisa melihat pokok doa kita di grup Jemaat Ratna kita. Mungkin ada tambahan selain yang ada di grup WA kita. Untuk pendoa pertama, Bapak Manawan akan berdoa dari nomor 1 sampai nomor 5. Kemudian Ibu Runturambi, pendoa kedua dari nomor 6 sampai yang ke-11. Dan yang ketiga adalah Bang Samuel Sembiring dari nomor 12 sampai nomor 16. Mungkin ada tambahan dari yang lain. Jangan lupa Dr. Sylvie juga ya. Apa Kak? Jangan lupa Dr. Sylvie, udah masuk juga kan? Sudah Dr. masuk. Sylvie. Oke, terima Dr. kasih. Sylvie. Istri Dr. Richard. Sudah. Oke, mantap. Baik, jika tidak ada lagi, kita akan mulai berdoa yang akan dipimpin oleh Bapak Manawan. Mari kita mengambil posisi untuk berdoa. Kalau bisa bertelut, kita bertelut. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang bersemayam dalam surga, pada malam Sabat-Mu yang suci ini, kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan, jatuh tersungkur di hadapan-Mu, memohon ampun segala dosa dan kesalahan kami. Karena kami manusia yang berdosa, yang sering melakukan kesalahan, bahkan menyakiti hati Tuhan maupun hati saudara-saudara kami. Biarlah kiranya Engkau mengampuni ya Tuhan segala dosa dan kesalahan kami, agar supaya tidak menghalangi berkat-berkat yang akan limpahkan di dalam kehidupan kami. Tak putus-putusnya ya Tuhan, kami menaikkan hormat dan pujian kehadirat-Mu. Begitu besar kasih sayang Tuhan sudah berlaku dalam kehidupan kami. Tiba lagi kami pada saat yang suci ini dengan penuh sukacita. Biarlah berkat-berkat sepanjang hari Sabat ini boleh menjadi bagian kami. Khususnya pada malam hari ini Tuhan, kami berdoa untuk kesaksian yang sudah disampaikan oleh Bu Perdede dan firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan. Biarlah kiranya boleh menguatkan iman kami untuk selalu tetap setia dan bergantung hanya kepada-Mu ya Tuhan. Berkat Bu dan keluarga, kemudian dan Engkau sehingga pada sampai yang membagi-bagi berkat melalui firman. Bapa di surga, pada malam hari ini kita mempunyai hati yang bersedia untuk digunakan oleh Tuhan. Kapanpun dan kemanapun Tuhan kehendaki untuk disuruh. Berdoa juga ya Tuhan bagi masing-masing kami, supaya kiranya Engkau mencurahkan Roh-Mu yang kudus, agar supaya dapat mengubah kehidupan kami, membawa kehidupan kami untuk lebih setia kepada-Mu ya Tuhan, terutama dalam bantu pekerjaan-Mu Tuhan, melekaskan, menyelesaikan pekerjaan Tuhan di muka bumi ini, sehingga Engkau cepat datang untuk menjemput kami. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk wabah pandemi COVID-19 yang sekarang sedang melanda dunia ini ya Tuhan.
Biarlah kiranya ya Tuhan, pandemi ini segera berakhir dan kami bisa kembali melakukan aktivitas seperti biasanya. Terlebih khusus kami dapat kembali berbakti, memuji dan membesarkan nama Tuhan di rumah Tuhan bersama-sama kami umat-umat-Mu. Ya Tuhan, kami berdoa juga untuk pemulihan dan kesembuhan saudara-saudara kami, di antaranya pemulihan dari Bapak Daniel Saputra, Ibu Meina Fernandes, Bapak Asep, Ibu Esther Pasaribu, Ibu Mimi, Ibu Marlisa, Bapak Wilson Papahan, dan Saudari Sucien. Ya Tuhan, Engkau yang penuh kasih dan penyayang. Kiranya kasih sayang Tuhan boleh memberikan pemulihan dan kesembuhan yang sempurna bagi saudara-saudara kami ini. Sehingga mereka bisa merasakan bagaimana kasih sayang Tuhan di dalam kehidupan mereka. Mereka dapat kembali beraktivitas seperti biasanya. Dan nama Tuhan tetap dimuliakan melalui kesembuhan yang Tuhan berikan. Kami berdoa juga ya Tuhan bagi saudara-saudara kami yang terkena serangan COVID-19. Di antaranya Bapak Dennis Tilon, Ibu Deborah Panggabean, Dr. Richard Lumban Tobing, bersama istrinya Dr. Sylvia Saing. Ya Tuhan, biarlah kiranya Engkau memberikan kesembuhan dari penyakit COVID-19 yang mematikan ini Tuhan. Kiranya Engkau dapat menghalau sehingga COVID-19 ini dapat teratasi. Dan dengan demikian mereka boleh memperoleh kesembuhan yang sempurna yang asal daripada-Mu ya Tuhan. Mereka dapat kembali bersyukur atas berkat dan perlindungan Tuhan. Bapa di surga, sebelum kami mengakhiri doa saya ini ya Tuhan, dalam beberapa menit kami akan menyampaikan doa-doa pribadi kami kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami bisa menaikkan doa kami dan akan dilanjutkan oleh saudara-saudari kami. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, pada malam ini Tuhan kami datang kepadamu. Kami mendoakan semua kegiatan penginjilan yang secara online dan juga kegiatan-kegiatan gereja secara digital akan dipergunakan, dan biarlah Tuhan memberkati dengan melimpah sehingga acara kebaktian yang dilaksanakan ini semua dapat berjalan dengan baik untuk kemuliaan nama-Mu saja. Kami berdoa juga Tuhan untuk para pemuda yang sedang berada di persimpangan jalan. Biarlah Tuhan berkati mereka dengan kasih karunia dari surga, sehingga mereka juga selalu berada dalam kebenaran Tuhan, dan mereka selalu juga dengan senang hati melayani Tuhan sepanjang hidup mereka. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, pada malam ini juga Tuhan, kami berdoa untuk semua tenaga medis di seluruh rumah sakit, khususnya yang berada di Rumah Sakit Advent Tuhan, baik itu di Rumah Sakit Advent di Medan, Bandar Lampung, Bandung, dan juga di Manado. Biarlah Tuhan berkati mereka, berikan selalu kekuatan kesehatan, terlebih kekebalan tubuh dari surga, sehingga mereka juga selalu diberkati Tuhan dengan kekuatan kesehatan dari surga, dan mereka dapat melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami juga mendoakan khususnya untuk anak-anak Tuhan yang jauh dari orang tua, yang masih tetap bekerja di perantauan dan berkuliah, agar tetap Tuhan Engkau melindungi mereka dan menjauhkan mereka khususnya dari biarlah tangan memberkati
mereka dan selalu memberikan kekuatan, kesehatan, terlebih kekebalan tubuh dari surga, sehingga selalu mereka juga berada dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Pada malam ini juga Tuhan, kami mendoakan khususnya bagi umat-umat Tuhan, biarlah Tuhan berkati segala kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam masa-masa sulit ini. Biarlah Tuhan memberikan berkat dari surga, sehingga mereka juga dapat tercukupi untuk kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Pada malam ini juga Tuhan, kami mendoakan khususnya kami sebagai orang tua Tuhan, biarlah Engkau bertambahkan hikmat, kebijaksanaan, akal budi dari surga, khususnya untuk mendidik anak-anak dan mengisi waktu anak-anak kami selama masa isolasi di rumah. Biarlah Tuhan berkati kami, sehingga kami sebagai orang tua dapat mendidik anak-anak yang dipercayakan bagi kami dalam rumah tangga kami masing-masing dengan penuh kuasa dari surga, sehingga anak-anak kami dapat didik dengan baik dan mereka dapat menjadi anak-anak yang dengar-dengaran pada orang tua, terlebih takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu mendengar dan menjawab doa-doa kami, dan doa selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara kami Andrew Sagala. Bapa kami yang di surga, menyambung doa hamba Menawan dan Ibu Pendeta kami Bapa, dan kami semua Tuhan yang sedang berdoa di tempat kami masing-masing Bapa. Di sini Bapa kami berdoa buat umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada, yang pada saat ini belum mempunyai beribadah Bapa. Kiranya Engkau membantu mereka Bapa, menggerakkan hati-hati umat Tuhan yang lain agar dapat membantu menyediakan dan dapat membangun rumah Tuhan, agar semua kami dan umat-umat Tuhan di luar sana boleh berbakti Abah-Mu Bapa. Di sini Tuhan kami juga berdoa untuk lingkungan gereja kami, Gereja Ratna Bapa. Kiranya Engkau melindungi gereja kami ini Bapa, melindungi dari maksud-maksud jahat, agar ini tetap aman dan semua bisa menjadi kepujian dan kemuliaan bagi nama-Mu saja Bapa. Kami juga berdoa kepada orang-orang tua kami Bapa yang sudah lanjut usia Bapa. Kiranya Engkau melindungi mereka Bapa dari wabah virus corona ini Bapa, agar mereka bisa tetap sehat, bisa tetap berbakti untuk dan memuliakan nama-Mu Bapa. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami Bapa, anggota jemaat kami Ratna ini Bapa, yang tidak bisa berbakti bersama kami pada saat ini melalui aplikasi Zoom ini Bapa. Kiranya Engkau memberkati mereka Bapa, memberkati mereka seperti Engkau memberkati kami pada hari Sabat-Mu ini Bapa, melindungi mereka dimanapun mereka berada Bapa. Kami juga khusus berdoa kepada saudara kami Bapa, Anita Sagala, yang merupakan adalah anak salah satu dari donatur kami Bapa. Engkau tahu dia merupakan perawat yang untuk menangani virus corona ini Bapa. Engkau tahu pekerjaan yang dia jalani ini Bapak merupakan pekerjaan yang susah Bapak pada saat ini, tapi kami percaya Bapak, Engkau tetap melindungi saudara kami ini Bapak, agar dia dan tetap melayani dan menjadi kepujian bagi nama-Mu saja Bapak. Bapak, kami percaya Engkau telah mendengar doa kami Bapak, kami percaya Engkau akan menjawab doa kami ini Bapak, karena kami berdoa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang telah mati bagi kami. Amin. Baik, terima kasih kepada para pendoa kita yang telah memimpin kita dalam doa. Selanjutnya kita akan menutup acara pembaktian kita. Kita akan bernyanyi lagu Sion nomor 239 yang akan dinyanyikan oleh keluarga Pendeta Siwarmata. Dan doa penutup akan disampaikan oleh Ibu Friska Siregar. Kita semua bangkit berdiri. Aku mau menjadi milikmu. Ajarlah, aku mau turun kehendakmu. Tolong ya Allah,
milikmu sepenuh. Itulah perjanjianku milikmu sepenuh. Sekarang aku milikmu. Apa guna kesenangan dunia kalau tiada Tuhan? Ku tinggalkan hartaku semua demi Kau Tuhan, milikmu sepenuh. Itulah perjanjianku sepenuh. Sekarang aku milikmu. Kesukaan aku buat, hampirlah ya Tuhan. Dalam Tuhan damai dan tenang, penuh harapan, milikmu sepenuh. Itulah perjanjianku, milikmu sepenuh. Sekarang aku milikmu. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan buat kasih Tuhan kepada kami. Kami sudah mengikuti ibadah pada malam hari ini. Kami bersyukur berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan sudah menolong kami semua. Kami sudah menaikkan puji-pujian kami, doa-doa pengharapan kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan mendengarkannya. Dan kami percaya Tuhan akan mengabulkan sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan juga Tuhan untuk sepanjang malam hari ini. Biarlah Tuhan boleh bersama-sama dengan kami. Tutup bungkus kami ya Tuhan dengan darah Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, sampai di sinilah acara perbaktian 100 hari berdoa kita. Selanjutnya kami persilakan kepada Gembala Jemaat. Selamat malam dan selamat Sabat untuk kita semua umat-umat Tuhan. Puji syukur kita sampaikan kepada Tuhan oleh karena pimpinannya, sehingga pada malam hari yang ke-50 ini kita dapat mengikuti ibadah 100 hari berdoa sekaligus kebaktian Vesper. Besok kita akan mengadakan ibadah hari Sabat, ibadah gabungan sedistrik Palembang. Kita akan mulai pada pukul 9. Yang melayani sudah ada di WA Group. Kemudian untuk ibadah 100 hari berdoa, kita akan lanjutkan dan dimulai pada pukul 17.30 atau jam 5.30 sore. Adapun yang akan melayani di acara 100 hari berdoa adalah sebagai berikut. Protokol Saudara Ryan Siaan, lagu buka, lagu Sion nomor 440 keluarga Bapak Boy Makadada, doa buka Bapak M. Panjaitan, kesaksian Saudari Morin,
Lagu pujian keluarga Bapak Esa Gala. Firman penghantar doa Pendeta Hawijaya, materi dari fokus doa. Kemudian pendoa yang pertama, Pendeta A. Simbolon. Pendoa yang kedua, Ibu J. Itu dulu ketua distrik kita apa deh? Dari Inter. Pendoa yang ketiga, Afrida Nainggolan. Apa namanya? Daerah. Lagu penutup, lagu Sion nomor 464, keluarga Bapak R. Siregar. Doa penutup Bapak Tondo Prayitno. Sektor PA, komunikasi. Melayani PA kita itu komunikasi. doa untuk besok. Oh. Baik, kalau Ada fotonya, foto keluarganya. Baik, untuk anggota majelis, besok kita akan mengadakan rapat majelis sehubungan dengan acara Pelmas yang akan kita laksanakan. Jadi, waktu untuk rapat majelis kita akan lihat besok jam berapa kita selesai kebaktian supaya ada waktu, tenggang waktu, baru nanti akan kita lanjutkan rapat majelis setelah selesai makan siang, supaya jangan sampai terganggu kita makan siang. Baik, ada mungkin pengumuman tambahan? Kami persilahkan. Baik, kalau tidak ada, kami menyampaikan terima kasih. Selamat Sabat untuk keluarga Bapak sendiri yang sudah bergabung dengan umat Tuhan di Kota Palembang dalam acara 100 hari berdoa. Kiranya Tuhan memberkati keluarga. Selamat Sabat, Pendeta. Tuhan memberkati. Amin. Selamat Sabat. Kami juga menyampaikan selamat hari Sabat untuk Saudari Morin yang tetap setia mengikuti ibadah 100 hari berdoa dengan umat-umat Tuhan di Kota Palembang, khususnya Jemaat Ratna. Selamat Sabat, Saudari Morin. Selamat Sabat, Pendeta. Tuhan memberkati. Amin. Baik, sampai di sini pertemuan ibadah kita malam hari ini. Kami menyampaikan selamat malam, selamat hari Sabat, dan Tuhan memberkati kita sekaliannya. Selamat Sabat. Selamat Sabat.